Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rismaya, NPM 2369036. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknologi Pengolahan Kelapa atau Cocos nugifera L dan pengembangan produk turunannya dalam industri pangan. Next. Untuk pendahuluannya, kelapa merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia yang memiliki peran besar dalam sektor pangan dan ekonomi. Tanaman ini sering disebut sebagai pohon kehidupan karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Kelapa juga mengandung asam lemak rantai sedang yang bermanfaat bagi kesehatan, namun pengolahannya di Indonesia masih banyak dilakukan secara tradisional, sehingga kualitas produk belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan teknologi modern untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk kelapa. Next, untuk tujuannya, yang pertama, memahami berbagai teknologi pengolahan kelapa, baik tradisional maupun modern. Yang kedua, menganalisis produk turunan kelapa yang memiliki nilai ekonomi. Ketiga, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk seperti suhu, waktu, dan pH. Yang keempat, menjelaskan proses pembuatan virgin coconut oil atau VCO. Dan yang kelima, mengevaluasi potensi pengembangan kelapa dalam industri pangan. Next, untuk manfaat dari kajian ini adalah memberikan wawasan mengenai teknologi pengolahan kelapa yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan pemahaman tentang potensi produk turunan kelapa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan industri pangan berbasis kelapa yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan. Next, air kelapa memiliki berbagai manfaat kesehatan. Yang pertama, sebagai rehidrasi alami karena mengandung elektrolit. Yang kedua, meningkatkan imunitas karena mengandung sitokinin dan asam laurat. Yang ketiga, membantu menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Next, selanjutnya ada manfaat kesehatan dari daging kelapa. Daging kelapa kaya akan lemak sehat, terutama asam laurat yang baik untuk jantung. Selain itu, daging kelapa juga bermanfaat untuk kesehatan kulit dan rambut karena mengandung vitamin E dan antioksidan. Daging kelapa juga dapat membantu menurunkan berat badan karena memberikan rasa kenyang lebih lama. Selanjutnya ada manfaat kesehatan santan kelapa. Untuk santan kelapa merupakan sumber energi karena mengandung lemak dan nutrisi. Selain itu, santan juga mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, serta dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena adanya asam laurat. Next, selanjutnya ada manfaat kesehatan dari olahan minyak kelapa. Minyak kelapa memiliki banyak manfaat, diantaranya menjaga kesehatan kulit dan rambut, karena minyak kelapa dapat melembabkan kulit dan rambut juga melindungi dari kerusakan akibat paparan sinar UV. Yang kedua, meningkatkan fungsi otak. Beberapa studi menunjukkan bahwa minyak kelapa dapat mendukung fungsi otak, terutama pada orang dengan gangguan kognitif. Yang ketiga, menurunkan resiko penyakit jantung, karena minyak kelapa dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Next. Untuk metodenya, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial atau RALF dengan beberapa perlakuan dan ulangan. Proses pengolahan dilakukan dengan metode ekstraksi basah untuk menghasilkan virgin coconut oil atau VCO, dimulai dari pemarutan kelapa, pemerasan santan, pemisahan lapisan, hingga penyaringan minyak. Lalu parameter yang diamati meliputi rendemen, kadar air, kadar asam lemak bebas, pH, dan kejernihan minyak. Lalu data dianalisis secara deskriptif dan statistik menggunakan ANOVA. Next. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama, teknologi pengolahan. Teknologi pengolahan kelapa berkembang dari metode tradisional menuju metode modern seperti ekstraksi, fermentasi, dan sentrifugasi. Metode modern mampu menghasilkan produk dengan
kualitas yang lebih baik karena dapat menjaga kandungan nutrisi serta meningkatkan efisiensi proses. Metode ekstraksi basah banyak digunakan karena tidak merusak senyawa bioaktif dalam kelapa. Yang kedua ada mutu produk. Kualitas produk VCO dipengaruhi oleh beberapa parameter penting seperti kadar air, kadar asam lemak bebas, dan tingkat kejernihan. Kadar air yang rendah dapat meningkatkan daya simpan, sedangkan kadar asam lemak bebas yang rendah menunjukkan kualitas minyak yang baik. Kejernihan minyak juga menjadi indikator kemurnian produk yang dihasilkan. Next, yang ketiga untuk produk turunannya, kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk turunan seperti minyak kelapa, VCO, nata de coco, dan tepung kelapa. Selain itu, limbah kelapa juga dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi seperti kokopit, arang tempurung, dan bahan pakan ternak. Diversifikasi produk ini mampu meningkatkan nilai tambah dan efisiensi pemanfaatan kelapa. Yang keempat ada potensi industrinya. Pengembangan produk kelapa memiliki peluang besar dalam industri pangan karena ketersediaan bahan baku yang melimpah dan kandungan nutrisi yang tinggi. Produk seperti VCO memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi sebagai pangan fungsional serta bahan baku industri kosmetik dan farmasi, sehingga memiliki prospek pasar yang luas. Next. Untuk kesimpulannya, teknologi pengolahan kelapa terus berkembang menuju metode yang lebih modern dan efisien, seperti ekstraksi, fermentasi, dan sentrifugasi yang mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi. Kelapa memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh metode pengolahan, suhu, waktu, dan pH, sehingga pemilihan teknologi yang tepat menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing produk kelapa di industri pangan. Next, berikut untuk referensi jurnal yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.